Halo, aku Maulana Rivaldi dari PT IK 5B. Pada presentasi ini, aku akan menjelaskan materi inteligensi. 2. Definisi inteligensi. Pertama, kita masuk pada definisi inteligensi menurut beberapa ahli. Menurut Binet dan Simon, inteligensi adalah kemampuan mengarahkan tindakan, mengubah tindakan bila diperlukan, dan melakukan kritik terhadap diri sendiri. Terman memandang inteligensi sebagai kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan Goddard menekankan kemampuan menyelesaikan masalah serta mengantisipasi masalah yang akan datang. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa inteligensi merupakan kemampuan mental yang memengaruhi cara seseorang berpikir, menilai, dan memecahkan masalah. Slide 3. Teori-teori inteligensi. Selanjutnya, teori-teori inteligensi Binet memandang inteligensi sebagai kemampuan tunggal yang berkembang sejalan dengan kematangan individu. Thorndike mengemukakan teori faktor ganda bahwa inteligensi terdiri dari berbagai kemampuan yang tampak dalam perilaku seseorang Spearman, mengemukakan teori dua faktor yaitu faktor umum J dan faktor khusus CS. Sementara Thurston memperkenalkan kemampuan mental primer yang lebih spesifik dan independen satu sama lain. Teori-teori ini menunjukkan bahwa inteligensi tidak hanya satu kemampuan, tetapi bisa terdiri dari banyak aspek. Slide 4. Faktor yang mempengaruhi inteligensi. Perkembangan inteligensi seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, faktor bawaan atau keturunan yang menentukan batas potensi seseorang. Kedua, faktor minat, karena seseorang akan lebih mudah menggunakan inteligensinya pada hal yang diminati. Ketiga, faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Dan terakhir, faktor kematangan, karena setiap kemampuan berkembang sesuai usia dan kesiapan organ tubuh. Slide 5. Kecerdasan majemuk, multiple intelligences. Howard Gardner memperluas konsep kecerdasan melalui teori multiple intelligences. Menurut Gardner, kecerdasan bukan hanya IQ tetapi terdiri dari berbagai kemampuan seperti linguistik, logis matematis, visual spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. Setiap orang memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda-beda. Slide 6. Ciri-ciri. Setiap jenis kecerdasan. Kita lihat ciri-cirinya. Linguistik dan logis matematis ditandai dengan kemampuan bahasa dan penalaran tinggi. Visual spasial dan musikal terlihat dari kemampuan membayangkan gambar atau peka terhadap ritme dan nada. Interpersonal dan intrapersonal terlihat dari kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan mengenali diri sendiri. Kinestetik muncul pada orang yang belajar melalui gerakan fisik. Naturalis terlihat pada orang yang peka terhadap lingkungan. Sedangkan eksistensial ditandai dengan kecenderungan bertanya tentang makna hidup dan pemikiran mendalam. Slide 7. Manfaat multiple intelligences dalam pendidikan. Dalam pendidikan, teori ini memiliki banyak manfaat. Pertama, pembelajaran menjadi lebih beragam karena dapat menggunakan berbagai aktivitas sesuai kecerdasan siswa. Kedua, siswa dapat difasilitasi sesuai bakat dan minatnya, sehingga potensi berkembang lebih optimal. Ketiga, pembelajaran dapat melibatkan komunitas dan lingkungan sekitar. Keempat, siswa terdorong untuk menjadi spesialis di bidang yang mereka kuasai. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih inklusif dan menghargai perbedaan kemampuan tiap individu. Slide 8. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, inteligensi adalah kemampuan adaptif yang digunakan seseorang untuk menghadapi berbagai masalah. Berbagai teori menjelaskan bahwa inteligensi bersifat kompleks dan mencakup banyak aspek. Teori kecerdasan majemuk dari Gardner memberikan gambaran paling lengkap bahwa setiap individu memiliki keunikan kecerdasan masing-masing. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk, potensi siswa dapat berkembang secara maksimal. Thanks you.